Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari. Suasana di dalam ruangan besar itu terasa sunyi dan dingin, hanya menyisakan sebuah sofa mewah di tengah aula yang luas, ditemani angin yang berhembus pelan. Di mana saat semuanya sibuk bertarung, peti suci itu pun tidak ada yang menjaga lagi. Dan di balik pilar-pilar besar, seseorang sedang mengintai dalam kegelapan. Dan tanpa pikir panjang, sosok itu buru-buru menuju tirai merah. Dengan satu sentakan kuat, tirai merah itu ditarik tanpa keraguan, sehingga menyingkap apa yang tersembunyi di baliknya. Dan ternyata yang melakukan ini adalah Yuki. Dia selama ini menyembunyikan hawa kehadirannya demi momen krusial ini. Sambil menatap peti suci yang ada di hadapannya, senyuman puas di wajahnya terlihat jelas. Ya, sepertinya Grand Bell benar-benar tepat, ucap Yuki. Dari perkataan si Yuki ini kita bisa menyimpulkan bahwa sepertinya tebakan atau informasi yang ia terima sebelumnya kini telah terbukti di depan matanya sendiri. Yuki masih menatap peti suci yang memancarkan aura dingin nan sakral. Peti ini menjadi tempat peristirahatan terakhir, atau lebih tepatnya tempat tidur panjang bagi sosok yang melegenda. Jadi ini batera tempat sang pahlawan yang tertidur ya. Aku tidak mengira semuanya akan berjalan selancar ini sesuai rencana, ucap Yuki. Ada nada kepuasan sekaligus sedikit ketidakpercayaan dalam hatinya. Semuanya terasa terlalu mudah, seolah takdir memang sedang berpihak padanya. Kemudian ia menunduk mengamati detail peti suci itu dengan seksama. Di dalam peti transparan dan dingin itu, tampak samar-samar sosok yang sedang tertidur, terbungkus dalam keheningan abadi. Yuki menyadari betapa berbahayanya benda di hadapannya ini, yang dimana peti suci tersebut terbuat dari partikel spiritual murni, dan radiasi energinya begitu dahsyat, hingga monster kelas bawah pun akan langsung hangus jika berani mendekat. Bahkan bagi manusia biasa, satu sentuhan saja sudah cukup untuk membakar tubuh mereka hingga tak bersisa. Namun Yuki tetap berdiri di sana, tak bergeming sedikit pun. Syukurlah aku datang ke sini sekarang. Sepertinya hanya aku, satu-satunya orang yang bisa menyentuh peti ini, pikirnya sambil tersenyum tipis. Dengan penuh percaya diri, ia meletakkan tangannya di tepi peti. Dia sangat berani melakukan hal itu karena menyadari sebuah kebenaran yang dimana pikirnya hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menyentuh benda mengerikan ini tanpa terluka. Dan rahasianya terletak pada kemampuan yang ia miliki, yakni sebuah kekuatan yang mampu menetralkan segalanya, anti-skill. Di bawah temaram cahaya ruangan, tabir itu akhirnya benar-benar tersingkap. Yuki berdiri terpaku menatap lurus ke dalam peti suci yang memancarkan aura magis yang kuat. Di sana terbaring seorang gadis dengan rambut hitam dan panjang yang sedang terlelap dalam tidur. Wajahnya terlihat tenang, seolah waktu telah berhenti berputar untuknya. Di sisi yang lain, Yuki memperhatikan setiap lekuk wajah gadis itu dengan seksama. Ada sesuatu yang mengusik ingatannya. Itu adalah sebuah perasaan familiar yang muncul secara tiba-tiba namun sulit untuk dijelaskan. Sambil memegang dagunya, Yuki bergumam, gadis ini sepertinya tidak asing. Meskipun rasa penasaran sempat membayangi pikirannya tentang wajah yang tampak tak asing untuknya, namun Yuki tak mau membuang waktu dan memutuskan untuk tidak terjebak dalam keraguan. Fokusnya kini beralih sepenuhnya pada tujuannya datang ke tempat ini. Kemudian Yuki melepaskan jaketnya untuk menutupi tubuh sang pahlawan biar nggak kelihatan auratnya. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh gadis yang masih terlelap itu ke dalam dekapannya. Ya, aku sudah mendapatkan pahlawanku. Sekarang saatnya pergi dari sini, ucapnya dengan nada bahagia. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah pertanyaan besar tetap tersisa dalam benaknya. Dia bergumam, lagi pula, kenapa ada pahlawan yang tidur dalam peti? Mengesampingkan segala pertanyaan tersebut, Yuki pun melangkah meninggalkan tempat ini sambil membawa tubuh sang pahlawan menuju dunia luar.
Sambil terus mendekap gadis yang terlelap itu, Yuki terus menatapnya dengan penuh tanda tanya. Apakah dia benar-benar senjata pamungkas seperti yang dipikirkan oleh Granbell? Jika memang gadis ini begitu berharga, lalu mengapa Granbell membiarkanku membawanya pergi begitu saja? Yuki tak berhenti tersenyum. Dia menyadari bahwa segalanya berjalan sesuai skenario yang diinginkan oleh Granbell, di mana katedral sangat kacau balau sekarang. Dengan situasi yang semakin memuncak dan ketegangan yang menyelimuti medan perang, Yuki tak bisa menahan rasa penasarannya akan langkah selanjutnya dari 5 tetua. Sebelum melanjutkan cerita utama, kita flashback sebentar juragan. Tepat beberapa hari sebelum rapat Dewan Barat dan penyerangan di Luberios. Hari itu di bawah langit kerajaan Siltoroso yang tenang, sebuah bayang-bayang kelam mulai merayap, di mana tewasnya Mariabel bukan sekedar kehilangan nyawa, melainkan awal dari akhir sebuah era para tetua keluarga Rosso. Di dalam sebuah ruangan, para tetua berkumpul dengan wajah yang dipenuhi ketegangan. Dengan tewasnya Mariabel di tangan Raja Iblis Rimuru, maka masa kejayaan keluarga kita akan segera berakhir, ucap Granbell. Dia duduk terhenyak di kursi kebesarannya, tatapannya kosong namun tajam. Ada rasa getir dalam setiap kata yang terucap di benaknya. Beliau merenungkan sosok Rimuru, sang Raja Iblis yang telah menghancurkan rencana besar mereka. Menurut Granbell, andai saja Rimuru tidak menunjukkan ketertarikan pada wilayah manusia seperti Nona Luminas, maka mungkin kehancuran ini tak perlu terjadi, dan malahan mereka bisa hidup berdampingan tanpa harus saling memusnahkan. Kamera kini menyorot lebih dekat ke wajah Granbell. Matanya yang cekung memancarkan kemarahan yang tertahan. Itu adalah sebuah kilatan dendam dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. Baginya, Rimuru bukan lagi sekedar pesaing politik, melainkan ancaman eksistensial bagi seluruh umat manusia. Menurut Granbell, sosok Rimuru itu kini sedang menenun jaring kekuasaan yang absolut, yakni sebuah dominasi yang tidak menyisakan ruang bagi kebebasan manusia. Di hadapan para tetua yang lain dengan suara yang rendah namun tegas, sebuah kesimpulan yang tak terelakkan diucapkan. Rimuru itu, dia harus dihentikan dengan cara apapun, ucap Granbell. Sebuah deklarasi perang dari Granbell menandakan dimulainya babak baru yang lebih gelap dan penuh darah. Raja Doran, salah satu dari Five Elder atau 5 tetua, dia menatap Granbell dengan raut wajah yang tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Menurutnya, dengan hilangnya naga kekacauan sebagai kartu as yang selama ini mereka banggakan, telah meninggalkan lubang besar dalam pertahanan mereka. Raja Doran di sini menanyakan realitas pahit bahwa kekuatan militer mereka tidak lagi cukup untuk menumbangkan sang Raja Iblis. Margrave, tetua Rosso dari kerajaan Ingracia, juga turut angkat bicara. Dia mempertegas kebuntuan strategis yang mereka hadapi. Ia menyadari jika memindahkan Razul yang merupakan inti pertahanan utara mereka lalu dipindahkan ke medan tempur, maka sama saja dengan mengundang ajal. Dengan Razul yang meninggalkan garis pertahanan di utara, hal itu membuat para iblis leluasa memulai invasinya. Ya, intinya Margrave meyakini mereka sedang terjepit di antara dua pilihan sulit, yakni memperkuat serangan atau membiarkan gerbang mereka terbuka untuk invasi para demon. Margrave dan Doran, mereka berdua tidak melihat hal yang pasti seperti kemenangan jika melawan Demon Lord Rimuru. Di sisi yang lain, Johan gak berani mengeluarkan unek-uneknya. Dia menyimpan semua dalam kepalanya. Menurutnya, tanpa metode serangan langsung yang efektif, maka tidak ada salahnya berpura-pura tunduk kepada sang Raja Iblis, sembari membangun kekuatan pasukan dulu. Di situ entah mengapa kesabaran Granbell akhirnya habis. Ruangan yang tadinya dipenuhi bisikan taktik kini bergetar oleh suara yang menggelegar. Dengan wajah yang memerah dan urat leher yang menegang, Granbell memaki semua rekan-rekan tetuanya. "Dengarkan aku, dasar kalian bodoh. Apa kalian sudah kehilangan nyali?" ucapnya. Bagi Granbell, ketakutan mereka terhadap musuh itu sama saja seperti pengkhianatan terhadap martabat yang telah mereka bangun. Kemudian Granbell berdiri dan mengangkat tangannya. Suaranya kini merendah, namun setiap katanya tajam bagai sembilu. Ia percaya bahwa tunduk pada monster ataupun demon lord, maka itu sama saja akhir dari kemanusiaan itu sendiri.
Tidak peduli seberapa banyak nyawa yang harus dipersembahkan atau seberapa besar kekacauan yang akan melanda dunia, kita umat manusia harus mempertahankan hak untuk mengatur diri kita sendiri. Apa aku salah? Ucap Granville. Itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena Granville sudah memutuskan bahwa jalan berdarah adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Di sini Granville benar-benar menunjukkan sisi keras kepalanya. Kemudian Granville duduk kembali. Seluruh beban dari kegagalan dan usia yang menua seolah runtuh menimpanya secara bersamaan. Amarahnya yang meluap tadi kini berganti menjadi kehampaan yang dingin. Dia bilang, "Aku sudah lelah." Dengan nada provokatif dan penuh keputusasaan, Granville menyatakan jika takdir buruk mereka adalah binasa dan Raja Iblis Rimuru akan menguasai segalanya, maka mengapa mereka tidak melakukan satu perlawanan terakhir saja? Mendengar itu, Doran, Margrave, dan Johan cuma bisa terdiam, karena ini bukan lagi tentang kemenangan, melainkan tentang sebuah upaya menewaskan diri yang elegan dengan cara menyeret musuh ke dalam liang lahat yang sama. Granville masih menatap rekan-rekannya, tapi dengan pandangan yang tak lagi menuntut. Ia memberikan kebebasan bagi mereka untuk menentukan nasib masing-masing. Akan tetapi, tekad Granville tetap teguh. Dia nggak akan mundur lagi dari rencana penyerangan di Luberios. Sejenak, para tetua saling menatap cukup lama. Mereka hanya bisa terpaku, menyadari bahwa sosok pemimpin keluarga Rousseau di depan mereka sedang bersiap melompat ke dalam jurang kehancuran hanya demi sebuah prinsip. Gak berselang lama, Raja Doran melangkah maju untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada Granville. Dengan wilayah yang jauh dari medan tempur nanti, Doran memilih peran yang berbeda dalam tragedi ini. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang selamat dari keluarga Rousseau, ia berjanji untuk tetap hidup bukan karena takut, melainkan untuk tetap menjadi saksi, penjaga sejarah Granville agar bisa diceritakan ke keturunan mereka. Granville menutup matanya sejenak, menerima kenyataan itu dengan getir namun pasrah. Ada sedikit harapan yang tersisa di hatinya. Ini bukan harapan untuk menang, melainkan harapan agar persaudaraan di antara mereka tidak berakhir dengan pengkhianatan. Kemudian Doran pun pamit meninggalkan ruangan. Di situ pikiran Johan terus berkecamuk tanpa henti, di mana di satu sisi ada perasaan ingin menentang takdir dan bergabung dengan kegilaan Granville. Namun di sisi yang lain, dia juga pengen tetap hidup dengan berpura-pura bersumpah setia pada Raja Iblis Rimuru, lalu meraup keuntungan. Ia memejamkan matanya sejenak, membiarkan kebisingan di pikirannya mereda. Kemudian, sebuah senyuman tipis yang penuh arti muncul di wajahnya. Jika dipikirkan kembali, baginya pilihan ini sebenarnya tidaklah sesulit yang ia bayangkan. Ia memahami apa yang hatinya inginkan. Rasanya tidak butuh waktu lama untuk memikirkannya, gumamnya dengan mantap. Dalam pandangan Johan, selama ini keluarga Rousseau berdiri tegak bukan karena keberuntungan, melainkan karena mereka memiliki satu landasan yang paling kokoh, yaitu Granville Rousseau. Di mata Johan, otoritas Granville adalah sesuatu yang mutlak. Dia adalah sebuah pilar yang memberikan rasa aman. Johan bahkan tidak mampu membayangkan bagaimana kemakmuran bisa tercapai tanpa perlindungan dan kebijaksanaan Granville yang bagaikan payung besar untuk seluruh umat manusia. Johan memahami Granville lebih dari siapapun. Menurutnya, Granville bukan sekedar penguasa. Ia adalah simbol harapan bagi begitu banyak orang. Namun di balik senyum dan rasa aman yang Granville berikan, tersimpan penderitaan yang tak bisa diungkapkan. Tak ada yang benar-benar bertanya atau peduli seperti apa rasanya memikul beban harapan dari jutaan nyawa di pundak Granville yang kian menua. Harapan itu kini terasa seperti jerat yang mengikat Granville pada tanggung jawab yang tak ada habisnya. Di sudut ruangan, sebuah lukisan megah memperlihatkan masa kejayaan sosok Granville. Lukisan itu adalah pengingat bahwa dedikasinya terhadap kemakmuran umat manusia bukanlah sekedar ambisi politik. Meskipun tangannya mungkin tidak lagi sekuat dulu untuk mengangkat pedang di medan tempur, namun esensi kepahlawannya tidak pernah pudar. Bagi Johan, Tuan Granville adalah sosok yang akan selalu menjadi pejuang yang rela mempersembahkan kedamaian pribadinya hanya demi masa depan umat manusia. Suasana di ruangan itu kembali hening, namun bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena sebuah tekad yang telah mengkristal.
mereka memilih untuk tetap tinggal. Itu adalah sebuah pemikiran yang terlintas di benak Margrave dan Johan. Menurut mereka berdua, hutang budi kepada Granbell Rosso bukanlah sesuatu yang bisa dilunasi dengan harta atau sekedar kata-kata. Meskipun bertarung sampai binasa sekalipun, itu terasa masih belum cukup untuk membalas segala pelindungan dan kemakmuran yang telah diberikan Tuan Granbell selama berabad-abad ini. Di situ, Granbell menatap lembut kedua rekan setianya. Ia tidak lagi memerintah sebagai penguasa yang otoriter, melainkan sebagai seorang pria yang sadar akan konsekuensi dari jalannya. Apa kalian benar-benar yakin soal ini? Pada dasarnya, aku meminta kalian berdua untuk tewas bersamaku, ucap Granbell. Dia memberikan satu kesempatan terakhir bagi mereka untuk ragu dan menanyakan keyakinan mereka sebelum benar-benar melangkah ke titik tanpa jalan kembali. Di sisi yang lain, Johan dan Margrave tanpa keraguan sedikitpun menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Di mata mereka berdua, kemanapun Granbell melangkah, meskipun itu neraka, mereka akan menyertainya. Sebagai anggota keluarga Rosso, hatiku akan selalu bersamamu, tuanku, ucap Johan dan Margrave. Momen ini menurut saya pribadi sangat menyentuh, karena di balik kerasnya perjuangan Granbell, beliau ternyata masih memiliki orang-orang tulus kepadanya. Granbell masih memandang mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa syukur sekaligus kesedihan yang mendalam di sana. Mendengar sumpah setia yang begitu murni dari para rekannya membuat hati Granbell sedikit melunak. "Oh, jadi begitu ya," ucap Granbell lirih. Dalam kata-kata singkat itu, ia menerima persembahan nyawa mereka berdua bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi yang bisa diberikan oleh seorang kawan seperjuangan. Di ruangan ini tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi keraguan, di mana setiap detak jantung terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah peristiwa yang akan mengguncang dunia. Meskipun sebelumnya Johan sempat menimbang keuntungan pribadi, namun setelah ia melihat keteguhan Granbell, hal itu membuatnya sadar bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada sekedar kelangsungan hidup yang egois. Dia bergumam, "Ini akan menjadi tugas terakhirku."